Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Masih dari Tata Steel Chess Turnamen 2023 babak ke-11 kawan, yang menyisakan 2 babak lagi. Sudah saya jelaskan mengenai klasemen di babak 11 kawan, di mana Abdul Satrol, Anish Giri, Carlsen, Wesley So masih menjadi 4 pemain berada di posisi teratas dengan poin masing-masing 7,5, 7 poin untuk Anish Giri, 6,5 bagi Magnus Carlsen dan Wesley So. Tadi kita sudah lihat game-gamenya kawan, mereka bermain aman, mengambil setengah poin, berbagi poin kawan di babak 11 ini untuk mempertahankan posisi, untuk melihat atau mencari kesempatan di game selanjutnya saat bertemu dengan lawan yang lemah kawan. Ada keuntungan di 2 game berikutnya bagi Magnus Carlsen kawan, akan menghadapi Praggnanandhaa nanti dan Arjun Erigaisi di 2 game yang tersisa. Di babak ke-11 kemarin malam kawan, hanya ada satu partai yang berakhir menang kalah, yaitu partainya Praggnanandhaa versus Parham Magshodo. Mungkin kawan-kawan sedikit mendengar suara rintik hujan. Benar kawan, di sini lagi turun hujan saat admin ini sedang rekaman. Lumayan deras, jadi harap maklum untuk video kali ini agak sedikit noise suaranya kawan. Kita akan mengulas permainannya Praggnanandhaa versus Parham Magshodo ini kawan. Langsung ke langkah pertama oleh Praggnanandhaa yang pegang putih, bermain dengan pion E4 dibalas dengan permainan Sicilian Defense oleh Parham. Pion C5, kuda F3, pion D6, pion D4, pion C pukul pion D4, kuda ambil balik pion D4, kuda F6, kuda C3, dan pion A6 variasi Najdorf dalam permainan Sicilian Defense. Sudah sering kita otak-atik di awal-awal pembukaan seperti ini, macam-macam variasi Sicilian Najdorf kawan. Dan tentu saja pilihan utama adalah gajah G5, tapi tak perlu saya lanjutkan variasi yang lain. Kalian bisa melihat sendiri kalau ingin belajar Sicilian Defense, ada di playlist, nanti linknya ada di kolom deskripsi ataupun di akhir video. Bagi kawan-kawan yang belum pernah melihat admin mengulas variasi-variasi permainan Sicilian Najdorf, kalian bisa melihat video-video yang ada di playlist Sicilia kawan. Dan di langkah ke-6-nya ini kawan, Praggnanandhaa memilih variasi Adam Attacks dengan pion H3. Variasi yang dipopulerkan oleh Michael Adam, Grandmaster asal Inggris kawan. Tujuannya ingin bermain dengan pion G4 sesegera mungkin. Gajah G2 bisa jadi pilihan. Dan di posisi ini bagi hitam kawan, pion E6 pilihan utama. Nomor 2-nya langsung ke petak E5 serang kuda kawan. Inilah yang dipilih oleh Parham Magshodo untuk serang kuda. Kalau pion E6 terlebih dahulu kawan, maka pion G4. Setelah mungkin gajah E7 rokade di langkah berikutnya gajah G2. Dan kalian bisa melanjutkan rokade atau melanjutkan pengembangan kuda ke petak C6 kawan. Kuda F ini mundur ke petak D7. Menurut Stockfish juga bisa dilanjutkan. Itulah atau pilihan utama juga bagi manusia, kuda F ini mundur ke petak D7 kawan. Sesegera mungkin tadi untuk menghindari pion G5. Tapi langsung dengan pion E5 lanjut Parham kawan, dan kebanyakan kuda ini mundur ke petak E2 kawan, yang nanti akan berlanjut dengan pion H5 ataupun juga di sini ada juga yang memainkan dengan pion B5 terlebih dahulu kawan, tapi yang paling banyak pion H5 selanjutnya. Tapi Prag memilih dengan kudanya kembali ke petak F3, menteri keluar ke petak C7 lanjut Parham. Kuda manuver lagi kawan sebelum melanjutkan pengembangan gajah terangnya ataupun gajah gelapnya. Manuver lagi ke petak H2. Apakah idenya ingin segera bermain dengan pion F atau menantang pertukaran kuda agar nanti kalau diterima diambil balik oleh pion H, dia mempunyai lajur H terbuka? Apakah seperti itu kawan? Dan ini merupakan ide baru yang belum pernah terjadi sebelumnya di langkah ke-8 ini kawan. Kalau Stockfish 15 menyarankan dengan pion A4 kawan, gajah berkembang ke petak E3 ataupun gajah langsung ke petak G5. Tapi kalau Stockfish 14, langkah kuda ini juga direkomendasikan ke petak H2. Mungkin Praggnanandhaa ini belajar dengan Stockfish 14 kawan, yang merekomendasikan kudanya ke petak H2 ini. Masih dalam rekomendasi engine kuda H2 ini. Ide cukup menarik kawan dari Praggnanandhaa ini. Dilanjut pengembangan kuda B ke D7 lanjut Parham. Kuda G4 tantang Praggnanandhaa. Tentu tidak akan diterima kawan. Harapannya memang Praggnanandhaa ingin segera membuka lajur H bagi bentengnya. Sekarang pion B5. Kuda manuver lagi kawan. Sudah berapa kali kuda Praggnanandhaa ini lompat-lompat terus kawan. Ingin memperkuat petak D5 beserta saudaranya nanti. Coba kita hitung kawan berapa kali pergerakan kuda dari Praggnanandhaa ini sebelum mengembangkan gajah-gajahnya.
dari petak G ke petak F3, kemudian ambil pion hitam D4 tadi, diancam pion, kembali lagi ke petak F3, sudah 3 kali. Terus dia lompat ke petak H2 kawan, 4 kali, 5 kali ke petak G4, dan 6 kali ke petak E3 ini. Sudah 6 kali kawan. Di sini Pragnananda manuver dengan kuda-kudanya ini. Tapi semua langkah-langkah dari kudanya Pragnananda tadi kawan tidak jauh dari rekomendasi engine. Masih disarankan oleh engine. Mungkin Pragnananda benar-benar siap di game ini untuk melawan Sicilia. Permainan berlanjut, kuda B6 untuk perkuat petak D5 untuk menghindari ancaman kuda ini bergerak sampai pusat kawan. Kalau tidak di backup dengan dua kuda ini, salah satu kuda akan lompat. Seumpama tadi kalian memilih dengan pion B4 usir kuda ini, ya kuda ke petak pusat kawan. Kalau diterima, ya akan digantikan posisinya dengan saudaranya. Oleh karena itu, Parham memilih kudanya ke petak B6 untuk mendapatkan backup lebih petak D5 ini. Sekarang pion A3 untuk cegah petak B4 kawan. Gajah E7 persiapan rokade, gajah D3, gajah E6. Kedua pemain melanjutkan pengembangan diri dan dilanjut menteri F3. Di sini langsung rokade, tak ada masalah kawan. Tapi memilih dengan langkah pion G6. Yang ditakutkan mungkin manuver kuda ke petak F5 tadi. Bermain dengan pion G6 ini. Pragnananda rokade. Dan di sini kuda F mundur ke petak D7. Ada juga Stockfish di sini menyarankan rokade ataupun juga bisa bermain dengan langkah menteri ini kawan ke petak B7. Dengan keberadaan kuda di F6 ini bersama menterinya, coba tekan petak E4 ini kawan. Ataupun juga memperkuat petak pusat D5 juga untuk menghindari tempo ancaman pada menteri ini kawan dengan kuda putih di lajur C ini. Tapi memilih dengan langkah kuda F mundur ke petak D7. Gajah berkembang ke D2, kuda C5, coba ancam gajah terang kawan untuk mempressure pion E4 juga. Mungkin barulah nanti menteri bergerak ke petak terang ini. Gajah dipertahankan mundur ke E2, barulah Parham rokade di langkah ke-16. Sekarang kuda F5 di langkah ke-17. Pragnananda mempunyai ide yang cukup agresif kawan, tapi langkah ini adalah langkah kesalahan. Pengorbanan yang mudah diantisipasi kawan. Ada dua cara, ambil kuda ini dengan pion G, dengan gajah tak ada masalah kawan. Langkah terbaiknya bagi putih pada posisi ini menurut Stockfish 15 dengan pion B4 terlebih dahulu. Kuda akan ke petak A4, terjadi pertukaran, bisa diambil balik. Kalian korbankan pion sementara di sini, diterima oleh hitam. Kalian coba rebut dengan benteng FC1 kawan. Kalau pion ini didorong, simple, kuda akan backup perwira yang lain untuk rebut pion ini kawan. Kalau pion ini didorong lagi, kuda kembali ke petak E3, pion ini jatuh juga kawan. Kalau di backup dengan gajah di sini, kalian bisa melanjutkan dengan tetap ambil pion ini, tak ada masalah kawan. Kalau diambil balik, masih ada gajah yang bisa backup pertarungan di petak C2 nanti. Kembali lagi ke langkah aslinya, tapi Prak memilih pengorbanan kuda F5 dan diterima dengan gajah sikat kuda. Kenapa tidak diambil menggunakan pion G kawan? Bisa kalian ambil, tak ada masalah juga bagi hitam. Memang dua cara itu untuk mengambil kuda kawan. Tapi setelah pion pukul pion F5 ini, kalian harus kembalikan gajah ini kawan. Kalian coba melangkah raja bergeser ke petak H8 untuk segera memberikan tempat bagi benteng-benteng kawan. Jadi akan jadi seperti jadinya kawan. Dan nanti kalian akan mempunyai dua lajur yang terbuka. Bisa kalian manfaatkan dengan dua benteng kalian di petak G8 ataupun di petak F8. Tapi kalau kalian tidak mau menyerahkan gajah ini, ditarik mundur pion ini yang akan didorong, terpaksa juga kalian akan kehilangan gajah kawan. Kalau tidak mau terjadi kena skakmat nanti. Jadi diambil oleh gajah, diambil balik oleh menteri. Coba lihat kawan, ada gajah ke petak H6 ini juga cukup berbahaya juga. Kalaupun ada kuda ke petak E6, Stockfish menyarankan gajah ini sementara bergerak simpel saja ke petak E3. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Di sini memilih sikat kuda dengan gajah, diambil balik oleh pion E. Pion D5 kawan, mencoba membuat langkah pengorbanan sementara, bisa diambil dengan kuda atau menteri, cuma berbahaya kawan, memilih dengan gajah H6. Kenapa berbahaya? Berbahayanya di mana? Ya tetap akan disikat oleh kuda. Jika diambil balik oleh menteri, bahayanya di sini kawan, gajah kalian ini akan kena serangan tusuk sate beserta menteri kalian. Oleh karena itu, Prak melangkah gajah H6 terlebih dahulu. Benteng FD8 perkuat petak D5 dan persiapan juga didorong di langkah berikutnya. Di sini benteng D1,
pion E4 ternyata yang didorong terlebih dahulu menteri G4 dan dilanjut dengan langkah kuda J ke A4 menantang pertukaran kuda dan diterima oleh Prak, diambil balik oleh kuda incar petak B2 kawan. Kalau didorong di sini ada kesempatan juga nanti kuda bergerak ke petak J3 ancam benteng ancam gajah di langkah berikutnya. Pion pun ini jadi incaran menteri kawan. Dan dilanjut oleh Prak terlebih dahulu pion F pukul pion G6, pion H pukul pion G6 dan Prak melanjutkan pion F4 langkah kesalahan kawan. Dengan mendorong pion ini terlihat cukup agresif untuk membongkar pion-pion hitam ini. Tapi masalahnya resiko yang didapat oleh putih adalah diagonal ini terbuka. Stockfish menyarankan pertahankan petak B2 terlebih dahulu kawan dengan benteng B1. Tidak ada waktu untuk menteri akan ambil pion C2 ini. Saya percaya kalian pasti sudah paham. Kenapa? Karena setelah benteng FC1 menteri pada posisi yang kurang bagus di area pertempuran. Dia posisinya tersudut kawan. Itulah jeleknya kawan. Tapi memilih dengan langkah pion F4 dimanfaatkan oleh Parham menteri B6 skak. Raja bergeser ke H1. Sekarang pion F5. Tidak punya kesempatan lagi membuka permainan kawan. Pion ini masih cukup kuat dengan keberadaan menteri yang dapat tempo skak tadi. Dilanjut dengan menteri mundur ke G3 dan sekarang kuda ambil pion B2. Parham untung satu pion di sini. Benteng B1 dan kuda ke C4. Langkah terbaik adalah kembali ke peta A4 kawan. Dengan ide tetap memblokade akses pion ini supaya tidak bisa didorong, nanti bisa diambil. Kuda nanti juga punya opsi ke peta C3 kawan untuk ancam gajah, ancam benteng ini. Tapi memilih ke peta C4. Dan memberikan kesempatan pion diadu kawan. Tentu saja tidak akan berani diambil, menterinya bisa jatuh. Raja ke H7, pilihan Parham. Di sini ada langkah yang lebih kuat lainnya kawan, mengangkat benteng ini segera naik, berkoneksi dengan menteri menjaga pion ini dan menterinya akan leluasa bergerak dan ada ide yang lain juga dengan segera ditumpuk nanti di lajur D, pion-pion siap didorong kawan. Tapi memilih raja ke petak H7 ancam gajah gelap. Di sini ada ancaman juga kawan, kuda ini siap memberikan garbuan pada benteng-benteng putih sehingga membuat Pragnananda ini ketakutan akan manuver kuda. Di awal pembukaan dia sangat lincah dengan kudanya kawan. Kali ini Prak takut dengan kuda lawan, disikat kuda J4 ini kawan. Langkah blunder. Langkah terbaiknya adalah menahan diri, gajah ini ditarik mundur kawan untuk menantang pertukaran. Akan diterima, kalau tidak bahaya menteri bisa melakukan skak, gajah ini juga tewas. Kalau dipertahankan benteng atau menteri, gajah ini tewas karena tempo skak. Otomatis di sini nanti akan terjadi pertukaran dan diambil balik oleh pion untuk memberikan juga dukungan bagi menteri kawan. Tapi tetap pada posisi ini hitam akan tetap solid kawan, masih tetap unggul. Tak perlu kita lanjutkan lagi, pasti akan tetap unggul. Tapi paling tidak dengan langkah blunder ini memberikan kesempatan Parham untuk mengeliminasi kekuatan gajah gelap kawan yang mengganggu area pertahanannya. Gajah mundur ke B3, lanjut Pragnananda dan benteng AC8 kawan di sini. Selanjutnya pion A pukul pion B5, pion A pukul pion B5, benteng FD1 didorong kawan untuk menghindari ancaman gajah beserta benteng dan dilanjut dengan langkah menteri bergerak ke peta F2. Di sini tetap pressure pion di lajur D, benteng diangkat naik kawan. Persiapan pertarungan nanti di peta D3. Dilanjut dengan langkah benteng AC1 mencoba menusuk ke baris ke-7 mungkin di sini menteri F6. Lanjut Parham mencoba mengadu menterinya kawan karena dia sudah tahu keunggulan pion-pionnya cukup masif yang sulit akan dihentikan oleh perwira putih jika menterinya hilang jika nanti pertukaran diterima. Pragnananda mengangkat benteng A7. Menteri H4, tantangan ditolak mundur ke F1. Di sini pion mulai didorong oleh Parham kawan menantang pertukaran. Tentu saja kalau diterima gajahnya bisa tewas. Dijawab dengan langkah pion G3 mengorbankan pionnya kawan, ditolak dengan langkah pion D pukul pion J2 dan nanti mempunyai menteri baru kawan di sini. Tidak terlalu kuat langkah pion ambil pion ini, Stockfish memilih ambil pion G3 kawan. Kalaupun di sini gajah disikat oleh benteng, memang ide pengorbanan ini akan diikuti dengan pion D2 oleh hitam kawan.
dengan ide memberikan akses bagi benteng untuk merebut satu pion lagi, ataupun dengan ide benteng ini segera digeser ke lajur E, mungkin nanti ke peta E1 dengan dukungan pion kawan, akan merepotkan dan para perwira putih ini dapat dipastikan jatuh juga. Posisi pion masih cukup kuat dengan keberadaan benteng dari belakang. Kembali lagi ke langkah aslinya, tapi memilih untuk ambil pion D pukul pion C2. Berharap pionnya bisa jadi menteri untuk sikat benteng yang ada di peta D1. Dan dijawab dengan langkah benteng pukul benteng lanjut prak. Di sini Stockfish menyarankan Pragnananda ini ambil menteri hitam kawan. Kalaupun benteng pukul benteng, disikat balik oleh menteri, diambil balik oleh pion, promosi, disikat oleh gajah, dan gajah hitam ambil pion yang ada di peta H4. Ini cukup menarik bagi kaum pos ronda. Kaum pos ronda masih berharap bisa melanjutkan permainan. Walaupun sudah terlihat dia kalah 2 pion, masih cukup menarik bagi kita kawan bermain di pos ronda atau warung kopi. Tapi Pragnananda memilih untuk ambil benteng D8. Mungkin ingin menusuk nanti di lajur H kawan. Disikat oleh Parham dengan gajah. Melewatkan langkah kemenangan lagi yang lebih cepat adalah dengan pion dipromosikan. Dan sulit sudah kawan untuk tidak kehilangan menteri. Hitam akan tetap mempunyai menteri kawan. Kalau menteri pukul menteri disikat oleh benteng tempo skak, menteri ini masih bisa melarikan diri. Kalaupun dengan benteng H8 ini kawan skak, ya tinggal bergeser saja raja. Kalau kalian sikat dengan benteng kawan, tentu menteri pukul menteri nantinya. Kalau menteri pukul menteri terlebih dahulu di sini akan diambil balik dengan benteng tempo lagi kawan. Kalian masih bisa menyelamatkan menteri kalian ini. Memilih untuk ambil balik benteng putih dengan gajahnya. Dan sekarang pion ambil menteri di peta H4. Sekarang pion dipromosikan kawan, agak sedikit sama dengan variasi yang tadi, cuma gara-gara Parham ini melewatkan langkah pion yang harusnya dipromosikan lebih dulu tadi. Benteng ambil menteri putih C1 tadi kawan dengan tempo skak, raja G2 dan gajah ambil pion H4, hampir sama dengan variasi yang saya tunjukkan tadi kawan, dengan unggul 2 pion, warna gajah berbeda kawan, tapi hitam dalam posisi yang lebih baik. Benteng bergerak ke baris ke-6 kawan, ke peta 6. Coba pin pion ini mungkin diikuti dengan gajahnya nanti kawan. Dibalas dengan benteng C3 gajah E6. Ternyata mengincar pion ini kawan dan tidak mungkin bisa diambil nanti. Diantisipasi dengan benteng C2 terlebih dahulu. Raja bergeser ke H1, gajah F6. Pilihan terbaiknya tadi bergerak dengan benteng ke peta C5 kawan, pertahankan pion ini. Tapi memilih dengan gajah F6. Gajah mundur ke D7, raja bergerak ke G7, lindungi gajahnya terlebih dahulu. Di sini gajah ambil pion B5, benteng F2, selisihnya sekarang cuma 1 pion, cuma di langkah berikutnya pion ini pasti jatuh kawan. Benteng A7 terlebih dahulu skak, raja H6, benteng bergerak ke A6, di sini gajah bergerak kawan ke peta D4 menghindari ancaman benteng. Diikuti dengan gajah E8, pion ini dapat dipastikan jatuh dan di sini kawan mulai mendorong pion E3. Tidak memperdulikan pion yang sulit untuk di backup lagi diambil oleh benteng skak. Raja bergeser ke H7. Kalau sampai salah melangkah ke peta H5 kawan bisa berakhir remis. Dengan benteng ini bergerak ke peta G2 open skak kawan. Raja bergeser ke peta H6 dan benteng ambil benteng diambil balik oleh pion. Raja bergerak kawan di sini ataupun gajah ini bergerak ke peta B5, awasi peta terang, permainan berakhir miss. Oleh karena itu bergerak ke peta H7, benteng G1, pion E2, gajah B5, mengawasi peta terang kawan agar benteng kalau bergerak ke sini masih bisa di backup oleh gajah. Tapi di posisi ini sudah tidak ada harapan lagi kawan bagi Pragnananda. Langkah terakhir yang cukup menyakitkan bagi Pragnananda adalah benteng H2 skak. Di langkah ke-52, Pragnananda menyerah. Pengorbanan yang cukup ciamik jika dilanjutkan kawan diambil oleh raja, maka gajah sikat benteng tempo skak, pion promosi kawan. Dan sudah tidak seimbang lagi menteri melawan gajah terang. Apalagi masih tersisa 1 pion kawan. Sudah tidak mungkin lagi bagi putih melanjutkan gamenya. Itulah kawan kekalahan kedua berturut-turut Pragnananda kawan sejak game ke-10. Dimana game ke-10 dia dikalahkan oleh teman senegaranya sendiri, yaitu Gukes yang sudah kita ulas videonya.
Semoga permainan dari Pragnananda tadi dengan ide-ide di awal pembukaannya cukup ciamik kawan, dengan langkah-langkah kuda yang manuver 6 kali di tahap pembukaan. Memang ini agak sedikit menyalahi prinsip dasar pembukaan kawan, tapi semua langkah kudanya tadi rekomendasi juga dari engine. Mungkin bisa jadi referensi kalian bermain dengan Adam Attacks saat menghadapi Sisla Naidov. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.